Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman berharap kompetisi olahraga prestasi bisa bergulir kembali dengan kebijakan protokol kesehatan secara ketat, sekaligus menyesuaikan kondisi COVID-19 di Indonesia. Marciano mengusulkan kegiatan olahraga prestasi dapat digelar di luar zona merah COVID-19 dan daerah tersebut tidak melaksanakan pilkada. Agenda olahraga tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Pertandingan digelar tanpa penonton dan diawasi serta didampingi pihak terkait yang berwenang termasuk pihak kepolisian. KONI Pusat mengharapkan masyarakat olahraga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditekankan pemerintah. Marciano juga berharap semoga pemangku kebijakan, keamanan, gugus tugas COVID-19 dapat bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI dan cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga Indonesia. Hal ini penting lantaran pembinaan, kesejahteraan, dan ekosistem keolahragaan harus kembali berjalan. Menghadapi situasi yang seperti sekarang ini dan apa yang saya sampaikan tadi, KONI memohon pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan peluang kepada cabang-cabang olahraga melakukan kompetisinya, melakukan aktivitasnya dengan beberapa syarat. Yang pertama, event itu bisa dilaksanakan tanpa penonton. Yang kedua, event itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang ketiga, event itu dilaksanakan dengan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19. Di tengah vakumnya kompetisi olahraga akibat pandemi COVID-19, pengurus besar Wushu Indonesia melakukan inovasi dengan menggelar kejuaraan Wushu secara virtual. Kejuaraan Wushu secara virtual baru pertama kali digelar. Total ada 50 sasana dari seluruh Indonesia yang turut ambil bagian. Untuk Kota Malang, kejuaraan dilakukan di Gedung Wushu Jalan Karangwidoro. Kejuaraan ini memperebutkan Piala Bergilir Menpora. Meski digelar secara daring, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para atlet dalam memberikan penampilan terbaik. Dukungan dari sesama rekan bisa sedikit mengobati kerinduan atlet akan riuhnya atmosfer pertandingan secara langsung. Bedanya sekarang online, dulu nggak online. Lebih enak mana? Lebih enak dulu. Kenapa? Karena Rame gitu. Soalnya supporternya lebih jelas kalau dulu. Terus kan kalau sinyalnya lambat nggak bisa dilompati. Jadi virtual Wushu ini adalah kejuaraan live streaming pertama untuk Wushu. Karena akibat pandemi COVID ini ya, COVID-19, jadi tidak memungkinkan diadakan kejuaraan offline. Sehingga dari PB Wushu itu biar atletnya itu terus berkembang, akhirnya ya kita berinovasi mengadakan kejuaraan virtual Wushu ini. Pandemi COVID-19 juga memaksa pemerintah menunda Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua dari Oktober 2020 menjadi Oktober 2021. Acara seremonial peresmian venue Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang berlangsung di Stadion Lukas NMB berjalan dengan sukses 23 Oktober 2020. Peresmian digelar secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun peresmian Stadion Lukas NMB hanya digelar secara virtual dan tidak terbuka untuk umum, peresmian tersebut berjalan lancar dan aman hingga selesai. Ini ditandai dengan diakhiri hitung mundur 362 hari menuju PON ke-20 yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Papua. Ketua Harian Panitia Besar PON ke-20 yang juga Ketua Panitia Peresmian, Yunus Wonda menegaskan pihaknya siap menggelar PON dan akan terus mematangkan persiapan hingga tahun depan. Mari kita bangkit dengan semangat yang ada hari ini. Dengan dimana Bapak Gubernur meresmikan stadion, meresmikan seluruh venue, artinya bahwa Papua sudah siap untuk melaksanakan event nasional yang mana diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.
dan kami dari semua panitia pengurus besar PPPON dan juga KONI Provinsi dan seluruh stakeholder yang ada di seluruh Papua, masyarakat, tokoh masyarakat seluruh kita yang ada di Papua, bahwa hanya itu. PON 20 Papua terbagi di 4 klaster meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika, ditambah 1 klaster Merauke. Ada 37 cabang yang dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Oktober 2021 mendatang. Tim Liputan Jawa Pos TV. Akibat pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, seluruh aktivitas dari cabang olahraga, baik berlatih hingga kompetisi, dihentikan untuk sementara waktu. Bagaimanakah nasib dari para atlet, ofisial, dan juga pelatih? Simak perbincangan saya bersama dengan Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman berikut ini. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona, dan kali ini kita akan membahas satu tema seputar bagaimana nasib dari cabang olahraga. Di sana ada pelatih, ada atlet, dan protokol kesehatannya seperti apa sih di tengah pandemi COVID-19. Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum KONI, Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman. Apa kabar, Pak? Baik, Yuli, terima kasih sudah datang ke KONI. Oke, terima kasih juga, Pak. Sejauh ini, Pak, di tengah pandemi COVID-19, apa saja agenda dari KONI yang tertunda akibat pandemi ini? Terima kasih. Pertama, memang akibat pandemi COVID-19 ini, kegiatan olahraga itu mengalami satu perubahan yang sangat-sangat besar terkait dengan rencana penyelenggaraan event-event olahraga. Yang pertama, untuk nasional, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua itu seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober ini, tahun 2020. Tapi karena pandemi COVID, kita undur 1 tahun atas izin Bapak Presiden. Pada saat rapat terbatas, beliau menyetujui untuk PON ini diundur 1 tahun menjadi Oktober 2021. Event besar lain yang terdampak adalah pasti kita semua juga menyesalkan mundurnya Olimpiade yang seyogyanya Agustus 2020 karena pandemi COVID ini juga mundur menjadi Agustus 2021. Kemudian belum kalau kita bicara event-event kejuaraan nasional, baik yang ada di Indonesia ini, sangat banyak event-event yang terdampak karena itu. Bicara masalah akibat dari mundurnya event olahraga itu, Yuli, yang sangat terdampak juga adalah para atlet. Karena para atlet ini sudah mengikuti pemusatan latihan daerah, sudah mengikuti pemusatan latihan nasional untuk single multi-event nasional maupun internasional. Sehingga di dalam pelaksanaannya program pelatih kepada atlet itu, di mana puncak performance-nya, katakan untuk Olimpiade harus pada Agustus 2020 kemarin, karena diundur, jadi program itu harus diatur ulang. Demikian juga untuk Pekan Olahraga Nasional, yang seharusnya atlet itu peak performance-nya pada Oktober 2020 harus mundur 1 tahun, sehingga ada penyesuaian yang dilakukan. Bahkan dari pengunduran ini ada juga cabang-cabang olahraga maupun KONI provinsi yang memutuskan untuk mengembalikan atletnya untuk berlatih secara mandiri di rumahnya masing-masing. Memang ada beberapa cabang olahraga yang pelatnasnya tidak pernah dibubarkan, seperti bulu tangkis, angkat besi, taekwondo, menembak, itu
mereka tidak pernah membubarkan pelatnasnya karena mereka terus berlatih dengan ini. Tetapi semua tadi program ulang untuk pelatih itu betul-betul itu menjadi hal yang sangat penting karena mereka yang tadinya peak performance-nya harusnya tahun ini harus tahun depan. Kemudian dampak tadi, bagaimana kegiatan olahraga ini bisa terus berjalan? Tentunya pertama kita harus mengikuti secara ketat dengan penuh disiplin protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini gugus tugas COVID-19. Saya selaku Ketua Umum KONI Pusat beserta beberapa pengurus, saya sudah beraudiensi langsung kepada Kepala Gugus Tugas COVID-19 untuk minta arahan dan juga kami melaporkan juga bahwa kegiatan-kegiatan pemusatan latihan yang dilakukan di daerah dan di pelatnas yang tidak dibubarkan, kita menerapkan secara ketat protokol kesehatan itu. Bagaimana? Ya tentunya yang mendasar ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pasti. Tapi waktu awal kita semua melakukan rapid test untuk seluruh atletnya. Kemudian sekarang kita sudah meningkat, kita melakukan swab test untuk seluruh atlet, pengurus maupun yang ada di area latihan itu. Kemudian dalam hal-hal kegiatan, sekarang ini sudah mulai event olahraga itu karena kita sudah mulai bulan Maret ya, terdampak dari pandemi Berhenti COVID total itu. ya Pak? Total. Ya. Tapi kemudian juga PSBB pada saat itu sudah melalui berbagai prosesnya, sampai sekarang sudah PSBB transisi dan lain sebagainya, sehingga kegiatan olahraga yang tadinya juga mereka atlet-atlet itu berlatih secara mandiri, maupun terbatas mereka ikut pelatnas dan pelatda, kami sudah meminta mereka juga memulai ada kegiatan kompetisi-kompetisi. Yang pertama, kompetisi yang dilakukan itu adalah kompetisi virtual. Kompetisi virtual itu bisa dilakukan seperti cabang olahraga bela diri. Karate itu dia katanya, karena itu kan tidak kontak. Yeah. Terus untuk taekwondo, pumsenya dia bisa melakukan karena juga tidak kontak. Wushu juga bisa melakukan kejuaraan virtual. Bahkan kemarin panjat tebing mengikuti satu event internasional di mana secara virtual mereka juga melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Atlet Indonesia ada yang meraih medali emas di dalam kejuaraan itu. Jadi akhirnya semua kegiatan tetap harus kita lakukan. Pak, ini kan tidak semua cabang olahraga bisa dilakukan secara virtual. Sedangkan beberapa event tadi juga stop total sejak bulan Maret. Nah, kemudian ini para atlet tidak ada pemasukan. Nah, ini intervensi apa kemudian dilakukan oleh KONI supaya para atlet ini tetap bisa menjalani hidup? Memang saya melihat hal ini, saya pernah menyampaikan bahwa dampak kebijakan yang tidak memberikan kesempatan kepada cabang olahraga, kepada atlet untuk beraktivitas terutama dalam kompetisi-kompetisi yang resmi ya, itu yang terdampak pertama pasti atletnya, yang kedua pelatihnya, yang ketiga pengurusnya, keempat itu adalah semua pelaku-pelaku yang terlibat dalam industri olahraga. Karena apa? Mereka ini sandang pangannya di olahraga. Mereka ini cari makannya di olahraga. Oleh karenanya, kita harus mencarikan satu pola yang aman untuk mereka melakukan aktivitasnya, tetapi juga tidak melanggar. Oleh karenanya, saya sampaikan, saya berkonsultasi kepada gugus tugas COVID-19, saya berkonsultasi kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk pertama KONI dengan seluruh cabang olahraga dan KONI provinsi, kabupaten, kota, kita mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah di dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua,
menghadapi situasi yang seperti sekarang ini dan apa yang saya sampaikan tadi, KONI memohon pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan peluang kepada cabang-cabang olahraga melakukan kompetisinya, melakukan aktivitasnya dengan beberapa syarat. Yang pertama, event itu bisa dilaksanakan tanpa penonton. Yang kedua, event itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang ketiga, event itu dilaksanakan dengan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 dan juga kepolisian daerah setempat. Yang terakhir yang saya mengharapkan, mari kita jadikan kompetisi-kompetisi olahraga yang mulai bergulir ini juga sebagai satu sarana untuk memotivasi masyarakat Indonesia yang sudah sekian lama mereka terintimidasi oleh suasana COVID ini. Mereka melihat betapa banyaknya sanak saudaranya yang terpapar. Mereka juga begitu melihat betapa banyaknya orang-orang yang juga mereka kenal, yang juga terpapar, bahkan menjadi korban dan meninggal. Oleh karenanya saya mengharapkan dengan bergulirnya kompetisi-kompetisi olahraga ini, dengan juga telah berubahnya PSBB di daerah-daerah itu, mengapa olahraga bisa dipertimbangkan untuk dipertandingkan di daerah yang status COVID-nya tidak merah. Daerah yang status COVID-nya orange, kuning, dan hijau. Kemudian kita ketahui bahwa tidak semua daerah saat ini melaksanakan pilkada. Jadi untuk daerah yang tidak pilkada, saya mengharapkan untuk pemerintah bisa memberikan izin untuk mereka juga melakukan aktivitasnya. Pak, ini kan sudah ada aturan teknisnya terkait dengan protokol kesehatan seperti apa di pemusatan latihan dan sebagainya. Siapa yang mengawasi kemudian, Pak? Karena kan seringkali teknis sama di lapangan sering dilanggar gitu, berbeda. Ini siapa yang mengawasi? Pertama, kalau untuk yang langsung di lapangan tentunya saya mengharapkan pimpinan cabang olahraga, ketua KONI daerah, kemudian juga KONI pusat dengan cabang olahraga kita bersinergi untuk kita selalu melihat pelaksanaan kegiatan yang mereka lakukan, ya, agar tidak menyimpang dari protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian KONI merujuk kepada ketentuan itu, kita jabarkan sebagai prosedur tetap penanganan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi COVID ini yang dikeluarkan oleh KONI, yang itu juga dirujuk oleh KONI provinsi, kabupaten, kota maupun cabang olahraga. Di samping hal itu, cabang-cabang olahraga juga mengambil satu referensi dari induk organisasi olahraga internasionalnya, gitu ya. Karena mereka juga semua mengeluarkan untuk hal-hal itu untuk jadi rujukan kepada atletnya. Oke, setelah ini Pak, kita akan bahas seputar apa kabar PON 2021 sekarang yang sudah diundur, dan bagaimana kesiapannya dan penerapan protokol kesehatannya seperti apa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Bersatu Melawan Corona. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona dan masih bersama dengan Ketua Umum KONI Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman. Pak, tadi sempat disinggung sedikit di awal terkait dengan persiapan PON di Papua. Ini sudah sejauh mana persiapannya Pak di tengah pandemi ini? Baik, di tengah pandemi ini dengan keputusan pemerintah diundurnya PON menjadi tahun 2021. Yang pertama, kita optimalkan penyiapan venue-venue yang akan digunakan oleh PON. Itu semua sudah dilaksanakan dan sebagian besar semuanya sudah selesai. Hanya memang kita manfaatkan waktu yang ada untuk penyempurnaan. Karena
untuk PON di Papua ini yang juga menjadikan satu perhatian besar, pertama adalah akomodasi. Dengan banyaknya atlet yang akan ikut, sekitar 7.000-an sekian, belum lagi ditambah dengan pendukung-pendukung lainnya yang bisa sampai 10.000, bisa 12.000, itu masalah akomodasi jadi masalah penting. Itu sekarang dioptimalkan oleh PB PON, yang kebetulan ketua umum PB PON-nya itu adalah juga gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, mengoptimalkan penyiapan sarana terkait dengan akomodasi maupun dengan transportasi. Karena kalau untuk venue PON-nya sebagian besar mereka sudah selesai dan sudah diresmikan beberapa hari yang lalu untuk itu. Sehingga insya Allah sih pada Oktober 2021 nanti semuanya persiapan sarana prasarananya akan jauh lebih baik ya dengan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ya. Pak, kita ini kan belum tahu pandemi ini akan sampai kapan berakhirnya. Nah ini protokol kesehatannya juga sudah disiapkan, akan dengan penonton atau gimana nanti teknisnya Pak terkait protokol kesehatan? Nah kita mengikuti betul ini perkembangannya pandemi COVID-19 ini. Saya sependapat ya, bahwa kita ini kan nggak tahu kapan ini selesainya pandemi COVID-19. Sehingga kita juga harus siap beradaptasi apabila pandemi COVID ini juga belum selesai, gitu ya. Sehingga kalau pandemi COVID ini belum selesai, katakan Desember ini kita belum selesai, event yang terdekat itu sebetulnya kita kan Piala Dunia Sepak Bola bulan Mei U20 itu. Sedangkan PON itu masih nanti Oktober. Tetapi kita punya dua alternatif. Apabila pandemi COVID-nya selesai dan semua sudah kembali ke normal, ya kita akan berlakukan seperti penonton boleh hadir dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang nanti kondisinya masih juga belum memberikan peluang terlalu longgar, ya mungkin sesuai dengan arahannya gugus tugas, itu berapa persen penonton yang boleh hadir di venue itu gitu ya. Tetapi kalau dalam kondisi yang terparah, event bisa dilaksanakan, tapi belum boleh pakai penonton, ya itu harus kita tempuh tanpa penonton. Tapi tentunya kan kalau sampai tanpa penonton, masalah penggantinya harus kita jamin. Pengganti itu dalam arti gini, kita tetap berikan kesempatan pada masyarakat pencinta olahraga Indonesia untuk bisa mengikuti semua event itu melalui televisi. Kemudian mau melalui video streaming misalnya. Semua itu kita siapkan. Pak Marciano, sekarang kita mau dengarkan dulu, ada dua warga kita yang mau bertanya kepada Bapak nih Pak. Pak, saya mau tanya, apakah laboratorium mini kesehatan sudah disiapkan di setiap kantor KONI daerah untuk memonitor kesehatan atlet di tengah pandemi COVID-19? Terima kasih. Kepada Ketua KONI Pusat, saya ingin bertanya apakah sudah ada jaminan kesehatan dan kesejahteraan untuk para atlet di tengah pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Pak Marciano, ini pertanyaan pertama. Pak, apakah laboratorium mini kesehatan sudah dipersiapkan di setiap kantor KONI daerah untuk memonitor kesehatan atlet di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Kalau laboratorium mini kesehatan, kita punya tenaga kesehatan di semua KONI ya. Tapi kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan daerah. Kita juga bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di daerah untuk melaksanakan itu. Kita memang laboratorium mininya kita belum punya kalau semua. Tetapi tenaga kesehatan semua tersedia dan kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat yang dimiliki daerah maupun swasta yang selalu berdampingan dengan cabang olahraga untuk menjamin kesehatan atlet. Dan gratis, Pak? Dan gratis. Oke. Pertanyaan kedua, Pak, apakah sudah ada jaminan kesehatan dan kesejahteraan untuk atlet di tengah pandemi ini, Pak? Untuk di tengah pandemi ini, saya rasa atlet-atlet oleh daerah, oleh nasional itu juga diasuransikan. Diasuransikan. Minimal adalah BPJS.
untuk menjamin atlet ini apabila mereka sakit. Tetapi yang pasti pemerintah akan menanggung biaya mereka apabila mereka terdampak karena COVID-19 ini. Pak Marciano, sebagai penutup silakan memberikan sedikit motivasi buat para atlet untuk sama-sama pemerintah untuk menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Para atlet, pelatih, dan pimpinan cabang olahraga, saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita menjadi patriot-patriot yang patuh kepada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mari kita menjadi motivator utama membangkitkan semangat masyarakat untuk hidup sehat dan selamat di masa COVID-19 ini. Kita harus menjadi penjurunya yang dilihat oleh masyarakat bahwa kita bekerja keras, kita tetap berolahraga, dan insya Allah kita akan sehat dan selamat, dan Indonesia akan bisa keluar dari masa pandemi COVID-19 yang sulit ini. Salam olahraga. Oke, salam olahraga. Terima kasih banyak Pak Marciano Norman atas waktunya, dan kita akan terus sama-sama, pandemi belum berakhir, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona. COVID-19 nyata, kita wajib waspada. Ingat pesan Ibu, gerakan 3M. Kita wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai di sini episode Bersatu Melawan Corona. Kita jumpa lagi di episode lainnya. Sampai jumpa.